Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dengan NIM 200222052, ruangan AP reguler 2. Baik, saya akan memaparkan sedikit materi tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, kurangnya perencanaan strategis. Kurangnya perencanaan strategis adalah hambatan dalam pembangunan daerah karena tanpa perencanaan yang jelas, tujuan dan arah pembangunan sulit ditentukan. Perencanaan strategis yang komprehensif membutuhkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi daerah, serta pemberian prioritas yang tepat untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya finansial, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketidakmampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup dan efektif dapat menghambat implementasi proyek pembangunan yang direncanakan. Selanjutnya, ketidakseimbangan pembangunan regional. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dalam suatu daerah dapat menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemusatan pembangunan hanya pada beberapa wilayah tertentu dapat mengabaikan potensi dan kebutuhan pembangunan di wilayah lainnya. Selanjutnya, konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan atau stakeholder dapat menghambat perencanaan pembangunan daerah. Ketika kepentingan individu atau kelompok tertentu mengalahkan kepentingan publik, maka rencana pembangunan dapat terhambat atau tidak optimal. Selanjutnya, ketidaktersediaan data yang memadai. Ketidaktersediaan data yang akurat dan terkini dapat menghambat perencanaan pembangunan daerah. Data yang tidak memadai mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan atau mengukur dampak dan merumuskan strategi yang efektif. Selanjutnya, ketidakpartisan dalam pengambilan keputusan. Ketidakpartisan atau pengaruh politik yang kuat dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah dapat menghambat perencanaan yang bersifat fakta dan tujuan pembangunan jangka panjang. Keputusan yang didasarkan pada pertimbangan politik seringkali tidak menghasilkan keputusan yang optimal untuk pembangunan daerah. Selanjutnya, ketidakseimbangan keterlibatan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi hambatan. Partisipasi masyarakat yang terbatas mengakibatkan rendahnya pemahaman tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga rencana pembangunan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat. Selanjutnya, perubahan kondisi dan prioritas. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan dapat pembangunan harus dapat menyesuaikan diri dengan cepat untuk menghadapi tantangan baru. Dan perencanaan pembangunan daerah ketika prioritas dan kebutuhan masyarakat berubah. Selanjutnya, korupsi dan praktik nepotisme. Korupsi dan praktik nepotisme dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menghambat penggunaan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan yang merata dan berkualitas. Praktik-praktik tersebut dapat mengarah pada pengabaian proses perencanaan yang adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, ketidakstabilan politik dan
ketidakpastian kebijakan. Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian kebijakan dapat menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Perubahan pemerintah atau kebijakan yang tidak konsisten dapat mengganggu kelanjutan program pembangunan dan penghambatan pencapaian tujuan jangka panjang. Itulah yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.